Bahkan di beberapa poros ruas jalan di Jawa, di zaman Belanda, barang ini sudah digunakan. Kementerian PU sudah mengeluarkan kebijakan. Pemerintah provinsi sudah membuat perda, dan melalui BKPRS pun kita sudah ada komitmen untuk penggunaan aspal beton. Berbagai kajian dan temuan baik melalui lembaga-lembaga pendidikan tinggi kita maupun Litbang Kementerian PU, bahkan di Bappenas pun intens kita bicarakan soal optimalisasi pemanfaatan aspal beton. Bahkan teman-teman di Deputi Prasarana ya sedang giat-giatnya untuk mengakses pembiayaan terhadap pemanfaatan baik mulai penelitian maupun pemanfaatan aspal beton. Memang cukup beragam produk kita ini, tapi namanya sains dan teknologi itu kan bertumbuh dan berkembang terus. Kalau dulu kita masih kenal dengan laskutan, dan saya sendiri adalah pekerjanya. Saya setir sendiri molen, saya setir sendiri tie roller, saya setir sendiri bales, dan saya tahu persis. Saya campur sendiri. Ada yang pakai oli tua, ada yang pakai macam-macam, sampai ada yang pakai air laut juga mungkin, yang tidak dipantau oleh pengawas. Ini artinya bahwa sebenarnya aspal beton kita ini sudah cukup dikenal dan bisa dimanfaatkan. Bahwa kemudian kualifikasi dari produk ini bermacam-macam karena kadar alamiahnya yang memang perlu ada sentuhan teknologi atau kimia misalnya. Lainnya di dalam merubah senyawa itu adalah persoalan pengembangan teknologi. Yang ingin kita tekankan sekarang ya, adalah bagaimana pemerintah, tentu pemerintah kita maksudkan itu adalah daerah sudah memulai, pemerintah pusat kembali memberikan afirmasi yang maksimal, kebijakan khusus ya. Walaupun kita ini memang Indonesia suka membeli barang yang sudah siap, gara-gara suka membeli barang yang sudah siap, akhirnya biasa kita ditipu karena casingnya bagus, padahal isi dalamnya itu adalah buatan Indonesia sendiri. Contoh, begitu juga sejarah dan lain sebagainya. Bahkan hampir semua produk yang ada di dunia ini pastilah minimal sebagian bahan bakunya datang dari Indonesia. Nah, kira-kira ilustrasi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa perlu ada komitmen yang harus dibangun lagi oleh pemerintah, dan tentu kita orang di daerah berharap di pemerintah pusat. Kenapa berharap di pemerintah pusat? Andai kata saya diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat seperti mengelola negara bagian, saya tidak perlu capek-capek ke pemerintah pusat. Saya bisa berhubungan dengan berbagai mitra dalam dan luar negeri. Saya diberikan otoritas untuk membangun itu. Saya bisa membangun teknologinya, saya bisa mendatangkan ahlinya, dan saya bisa bermitra dengan dunia usaha dalam dan luar negeri. Saya bikin barang itu dan saya buktikan. Cuman susah. Nanti kita sudah terdesak bahan. Sekarang masih enak kita membeli di Singapura, karena membeli itu kan macam-macam, di dalamnya ada sesuatu yang bisa dilabel, bisa diinset, macam-macam soal membeli ini. Kalau kita bangun sendiri, apa susahnya? Saya kasih contoh, saudara-saudara. Ada 100, mudah-mudahan saya tidak salah sebut, tapi saya ambil yang paling rendah. Seingat saya ada 150 triliun uang jam sostek yang tidak dipakai. Itu dinongkrongkan aja di bank-bank, tidak bergerak. Nah, investasi untuk teknologi ya, pabrikasi aspal ini biayanya berapa? Oh, ahli kita ini ada di depan, dia ada beliau, saya pernah diskusi di kantor PU. Kajian-kajian dari berbagai perguruan tinggi itu sudah jadi aspal, Pak, bagus, aspal cair. Oh, memang dari minyak, apalagi sekarang bisa diurai lagi menjadi minyak berat, semuanya bisa. Tapi lagi-lagi pemerintah daerah tidak punya kapital yang cukup. Coba kalau gubernur diberikan ya kewenangan untuk bisa melakukan atau menjual obligasi lokal, kita bisa kapitalisasi aset-aset ini. Saya berpidato di depan presiden, ada 308.000 triliun
karena otoritas itu ada pada pemerintah pusat. Ya nongkrong aja. Tapi saya yakin suatu saat akan lahir komitmen yang lebih besar dari bangsa ini untuk lebih mulai melihat agar distribusi kebijakan ini betul-betul kita lihat pada hal-hal yang strategis dalam rangka percepatan pembangunan daerah, termasuk mengakses berbagai permodalan teknologi maupun ilmu pengetahuan yang bisa memberikan manfaat dalam pengelolaan sumber daya alam kita. Aspal beton kita sudah dipakai. Pak Menteri setiap kali saya ketemu kadang-kadang juga ngeluh. Kenapa? Ya beli dengan APBN walaupun volumenya terbatas, tapi seringkali di kabupaten-kabupaten itu tidak dipakai. Ditumpuk aja di belakang kantor-kantor PU, tidak dimanfaatkan aspal itu dengan berbagai alasan. Tapi coba kalau komitmennya dari hulu sampai hilir, kebijakan lahir, kemudian penyediaan dilakukan, pelaksanaan harus pakai itu. Bahwa akan ada nanti pengembangan teknologi, nah itu para ilmuwan kita akan terus bekerja. Bagaimana mengembangkan teknologi aspal kita sehingga betul-betul punya daya saing dengan melahirkan produk aspal yang berkualitas dan bisa mengalahkan aspal minyak. Tahu nggak saudara-saudara? Kalau teman-teman narasumber paham, di sini mungkin 80% tidak tahu. Untuk memenuhi kebutuhan aspal kita, aspal cair belinya di mana? Singapura. Di Singapura. Padahal di Singapura itu pulaunya kecil, tai minyak pun tidak ada di situ, tapi kita mau beli di situ. Kenapa begitu? Ditanya Menteri Perdagangan sana, Menteri Perindustrian, Menteri PU tanya kenapa beli di Singapura. Coba, kalau ada tekad dari bangsa ini, stop, saya tidak mau beli di Singapura. Kalau mau beli, pelan-pelan kita kurangi jumlahnya. Kemudian kita kembangkan aspal dalam negeri. Perkiraan kita deposit sekitar 3,6 miliar ton. Ratusan tahun bisa dipakai apabila kita memperhitungkan konsumsi atau penggunaan aspal dalam negeri sekarang ini. Ini kata ahli-ahli geologi kita yang sudah melakukan eksplorasi tetapi rekaan, karena hanya ada beberapa titik yang memang itu dapat dipastikan seperti di daerah Lasalimu, Kabungka ya. Nah, tetapi memang problem lain yang kita hadapi, masalah apa yang dilaporkan Pak Bupati tadi, karena sebagian ini masih berada di kawasan-kawasan tutupan, yaitu di kawasan hutan. Ini juga satu persoalan sendiri yang memang regulasinya terpisah. Tetapi itu nggak masalah karena itu masih dalam kebijakan pemerintahan kita sendiri yang sangat mungkin bisa kita lakukan revisi atau perluasan. Nah, yang mendesak ini adalah teknologi pengembangan. Memang saya tahu ada beberapa pengusaha yang sudah ada di sana yang sudah menghasilkan beberapa produk, tapi kita anggap ini belum masif. Jadi dia terbatas produksinya, sementara permintaan dunia cukup tinggi. Di Cina saja sudah meminta barang ini cukup besar, tapi karena supply kita masih terbatas, ya tentu kita belum bisa memberikan kepastian terhadap mereka. Nah, kalau kita bicara pasar, itu tuntutan antara demand dan supply itu harus ada konsistensi untuk kita memenuhi kebutuhan mereka. Walaupun permintaan besar, kalau kita punya deposito besar tidak bisa memenuhi permintaan, ya itu juga sulit, tetap akan terjadi stagnan. Distorsi pasar juga akan dialami oleh para pengusaha kita.